Selamat pagi teman-teman semuanya. Hari ini kita bertemu lagi di Sekolah Minggu Online GKA Immanuel. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kita mempersiapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan, memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita memulai dengan buka dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas anugerah-Mu, kami tetap bisa ibadah secara online. Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu sepanjang hari kami ya Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami ingin memulai ibadah, Tuhan tolong supaya ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, coba teman-teman lihat di luar, ada pohon warnanya hijau. Kemudian ada banyak macam burung, dan ada hewan-hewan lainnya. Nah, itu adalah kekuasaan Tuhan. Tuhan Maha Kuasa menciptakan segalanya, dan Dia menciptakan untuk kita. Yuk teman-teman, kita memuji nama Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu Memuji Tuhan Selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Teman-teman, dikala kita pandemi ini, rasanya kita kesepian gak sih? Atau ada sesuatu yang membuat kita berduka? Nah, tapi teman-teman tahu nggak bahwa kita masih mempunyai satu orang sobat yang tidak pernah meninggalkan kita. Namanya Yesus. Yuk teman-teman, kita memuji nama Tuhan sebagai ucapan syukur kita. Mari kita memuji nama Tuhan dengan menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Teman-teman, sekarang kan kita sudah tahu ya kan, kalau Tuhan itu sahabat kita yang tak pernah meninggalkan kita di waktu sulit apapun, kedukaan apapun, Dia selalu beserta kita.
Nah, sebagai rasa syukur kita, mari kita memuji, mari kita tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kita. Yuk teman-teman, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya yuk kita mempersiapkan hati dengan menyanyikan lagu Yesus Sahabatku. Mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi adik-adik sekalian. Mari, senang sekali boleh bertemu dengan kalian. Kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan adik-adik untuk suka belajar firman Tuhan. Tuhan sangat senang kalian mau belajar, mau duduk, mau membuka Alkitab dan membuka hati dan telinga kalian untuk belajar firman Tuhan. Tuhan dapat memakai kalian menjadi orang-orang yang berguna buat orang lain dan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, jadi kalian bermanfaat untuk orang lain. Mari kita akan memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan, kami ingin Tuhan memberkati hamba-Mu yang bercerita supaya dapat membagikan cerita dengan jelas, dengan baik, dengan pertolongan Tuhan. Ampuni segala dosa kami, berkati kakak-kakak yang akan mengedit supaya dapat menyelesaikan dengan baik. Berkati kami yang mendengar cerita firman-Mu, biarlah semuanya dapat diberkati oleh Tuhan, oleh Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pernah enggak adik-adik melihat orang yang seperti ini, ya? Ini orang apa ini ya? Jadi siapa yang bisa tebak ini? Orangnya pegang tongkat, lalu kemudian begini. Dia apa itu namanya? Dengan mata yang tidak dia berjalan, tapi dia pegang ke kanan, ke kiri. Apakah ada meja, ya? Apakah ada ini? Ini orang apa? Ya, benar ya, ini orang buta, orang yang tidak bisa melihat. Adik-adik, kalau kita tidak bisa melihat, bagaimana ya rasanya orang yang tidak bisa melihat? Tentu sangat kesulitan, ya. Tentu sangat susah mau pergi. Kalau kita bisa melihat, kita bisa mau pergi kemana, kita bisa jalan cepat ya, mau ambil air minum langsung kita lari
pergi ke meja, ambil dan minum. Tapi kalau kita tidak bisa melihat, kita harus pelan-pelan, kita harus hati-hati karena kita tidak tahu apa yang ada di depan kita. Ya, kalau tidak bisa melihat, adik-adik, tentu sangat tidak mudah. Ya, kita kehilangan melihat. Kalau kita buta, ya, kalau orang yang tidak bisa melihat keindahan langit, keindahan warna-warni, ya, keindahan warna, keindahan gambar, keindahan wajah, ya, wajah papa, mama, wajah koko, adik, titi, meme, ya. Kita kehilangan melihat, ya, senyum, ya, dari orang, kita akan tidak bisa melihatnya. Nah, adik-adik, ketika kita bisa melihat, betapa senang, ya, perasaan kita bagaimana? Itu sesuatu kita bahagia, senang karena kita bisa melihat, ya. Nah, tapi ada yang lebih bahaya, lebih besar, atau kesusahan lebih besar, yaitu apa? Kalau kita buta secara rohani, ya, kita nggak bisa lihat ada hal-hal yang bersifat rohani, ya. Kalau hal yang bersifat fisik kita nggak bisa lihat, masih sangat sayang, masih sangat susah. Tapi ada yang jauh lebih susah, jauh lebih menderita kalau kita nggak bisa melihat hal-hal yang rohani. Maksudnya apa? Kita lihat cerita seorang yang bernama Nabi Elisa. Nabi Elisa ini dia seorang nabi yang tinggal di Dotan. Kerjanya apa? Dia berdoa, dia dekat dengan Tuhan, dia membaca firman Tuhan, dia memberitahukan firman Tuhan kepada umat Israel. Nah, pada waktu itu, adik-adik, ya, Nabi Elisa ini dia punya pembantu, ya, yang menolong dia. Nah, pada waktu itu, ya, Nabi Elisa ini, ya, melihat bahwa negaranya Israel ini lagi berperang dengan negara Syria, Aram, ya, yang sekarang ini namanya tempat itu adalah Syria, tapi waktu itu Aram, ya, namanya Aram. Nah, raja Aram ini namanya Ben-Hadad. Dia raja yang tidak mengenal Tuhan, kejam, dan dia ingin membasmi orang-orang Israel, orang-orang Yehuda. Dia ingin mengalahkan bangsa Israel ini, ya. Nah, kemudian adik-adik, bangsa Aram ini, ya, mereka akan memerangi bangsa Israel. Kemudian Raja Ben-Hadad itu berkata kepada pegawai-pegawainya, ya, kepada bawahannya, prajurit-prajurit, kita harus buat strategi. Kita akan menjebak prajurit-prajurit Israel. Nah, di satu tempat yang biasa mereka lewat, kita akan hadang dan kita akan tangkap mereka dan kalahkan mereka semua. Nah, mereka susun strategi baik-baik. Mereka orang-orang yang pandai-pandai, ya, mereka bisa menyusun strategi. Mereka tahu raja orang Israel lewat mana, prajurit-prajurit lewat mana, ya, mereka pelajari baik-baik. Setelah itu mereka susun strateginya, ya. Nah, mereka mempersiapkan pasukan baik-baik, mereka latih pasukannya baik-baik untuk bisa memenangkan pasukan Israel supaya kalah, ya. Bangsa Israel, bangsa yang Tuhan pilih ini, yang Tuhan kasih ini bisa dikalahkan. Itu yang kemauan dari Raja Ben-Hadad ini, ya. Nah, mereka menyusun strategi. Mereka berkata, Ben-Hadad berkata, ya, Raja Ben-Hadad berkata kepada prajurit-prajuritnya, kalian lewat sini, ya, kalian cegat di sini. Ini tempat ini biasanya dilewati oleh
Raja Israel dan prajurit-prajuritnya, kalian cegat di sini, kalian hadang di sini, nanti kalian serang. Nah, mereka udah siapin semuanya secara baik-baik. Nah, Raja Ben-Hadad ini berpikir, kita akan kalahkan, ya, kita akan kalahkan bangsa Israel ini, ya. Kita akan rebut negaranya, kita akan rebut kotanya, kita akan rebut rakyatnya supaya jadi budak kita. Yang laki-laki bisa dibasmi. Mereka prajuritnya udah teriak-teriak, "Hore, hore, kita akan menang. Prajurit kita lebih banyak." Nah, waktu itu Elisa, ya, Nabi Elisa itu berdoa sama Tuhan. Dia dekat sama Tuhan. Dan Tuhan kasih tahu sama Elisa. Ya, Tuhan kasih tahu lewat cara Tuhan yang ajaib, ya. Elisa bisa mengerti rencana dari Raja Ben-Hadad, ya, raja orang Aram ini, ya. Lalu kemudian Nabi Elisa kasih tahu pada pembantunya, ini ya, kamu kasih tahu kepada Raja Israel dan prajurit-prajuritnya, jangan lewat ini, karena sudah dihadang, nanti kalian akan kalah. Nah, lalu kemudian pembantunya itu dari Dotan, ya, cepat-cepat melakukan perjalanan yang jauh menuju ke Raja Israel. Nah, setelah berlari-lari, dia membawa kabar yang sangat penting, ya. Ini adalah kehidupan berkaitan dengan hidup dan matinya kerajaan Israel, ya. Dia sungguh-sungguh membawa kabar penting, ini sungguh-sungguh harus sampai, ya. Akhirnya dia sampai kepada kerajaan, sampai kepada prajurit yang ada di depan, dikasih tahu ini ada kabar penting, tolong saya bisa bertemu raja. Nah, akhirnya karena Raja Israel tahu Nabi Elisa adalah orang yang dekat Tuhan, dipercayai, membimbing, membina bangsa Israel untuk belajar firman Tuhan, ya, didengarkan, ya. Raja Israel mau mendengarkan. Pembantunya Elisa berkata, jangan lewat sini ya Raja, jangan lewat sini ya, ini sudah dicegat, ini sudah dibuat perangkap, ini sudah dijebak, ya, ini nanti Raja bisa mati bersama prajurit-prajuritnya yang lain. Nah, kemudian Raja Israel mendengarkan, mereka lewat jalan lain. Nah, apa yang terjadi dengan prajurit Aram, ya? Mereka menunggu di tempat itu yang biasa dilewati oleh Raja Israel dan prajurit-prajuritnya. Mereka menunggu. Mana? Tidak ada yang lewat. Mereka menunggu. Akhirnya tidak ada yang bisa diperangi, ya. Lalu mereka kirim prajurit kasih tahu raja, ya. Kasih tahu Raja Ben-Hadad. Raja, ini rahasia kita sudah diketahui ini. Oke, kita kembali dulu. Nanti kita buat strategi baru, ya. Nah, kemudian kali ini mereka lebih hati-hati lagi. Mereka buat penghadangan di tempat-tempat yang lebih lagi sulit. Nah, kemudian prajurit daripada Ben-Hadad ini, ya, prajurit Raja Aram ini sudah mengatur prajuritnya sedemikian rupa siap menyerang. Mereka menunggu. Nah, ternyata satu kali lagi ini, ya, Nabi Elisa memberitahu kepada pembantunya dan pembantunya kasih tahu raja, "Raja, satu kali lagi jangan lewat daerah ini, ya. Nanti raja akan diserang. Nanti raja akan kalah, prajurit Israel akan mati." Raja Israel mau mendengarkan, ya, mau mendengarkan hikmat dan petunjuk dari Tuhan. Lalu kemudian dia selamat, ya, lewat jalan lain. Nah, prajurit
dari Ben-Hadad, Raja Aram itu menunggu di satu tempat. Mereka menunggu, tidak ada lagi suara kuda, tidak ada lagi kalau kuda lewat itu ada debu yang berterbangan, tidak ada. Nah, kali ini prajuritnya kirim lagi, kasih tahu Raja Ben-Hadad ini ya. Rahasia diketahui. Raja Ben-Hadad ini marah. Siapa di sini ya yang jadi mata-mata? Ini pasti ada mata-matanya ini. Kalau ketahuan saya bunuh. Nah, prajuritnya yang sudah meneliti, pernah mendengar bahwa di Israel itu ada nabi namanya Elisa. Mereka memberitahu kepada raja. Raja, ada di sana nabi yang Tuhan pakai. Nabi itu lah yang memberitahu kepada Raja Israel. Wah, kalau begitu Ben-Hadad mengatakan, prajurit, kalau begitu tangkap itu Nabi Elisa, ya, tangkap dan bawa ke sini. Nah, kalau perlu dibunuh. Waduh, ya, mereka kirim pasukan sebanyak mungkin. Wah, ternyata mereka mengirim pasukan yang banyak untuk menangkap Nabi Elisa, ya. Nah, mereka cari tahu di mana dulu Nabi Elisa ini. Mereka setelah mengetahui bahwa Nabi Elisa ada di Dotan, mereka kirimlah pasukan yang sangat banyak untuk menangkap Nabi Elisa yang bersama 2 pegawainya, ya, dikirim pasukan yang sangat banyak yang nggak mungkin lagi bisa meloloskan diri, ya. Nah, setelah prajurit-prajurit itu mengirim, ya, pada waktu itu mereka malam-malam pergi, ya, menyergap, mau menangkap. Maksudnya waktu pagi-pagi langsung ditangkap, begitu ya. Prajuritnya sangat banyak mengepung kota Dotan, sudah tidak mungkin lagi bisa melarikan diri. Nah, pada satu pagi pembantunya Elisa itu bangun. Dia lihat, kok banyak prajuritnya Aram. Dia lihat di sana, di sana juga ada. Dia lihat, wah, sudah mengelilingi. Wah, kita mati ini ya. Dia bilang sama Pak Elisa, Pak Elisa, kita ini pasti mati nih. Ini prajuritnya Aram banyak sekali. Kita bagaimana? Lalu kemudian Pak Elisa bilang begini ya sama pembantunya, anak muda, jangan kamu takut. Yang bersama kita itu, ya, lebih banyak daripada musuh kita. Ya, musuhnya dari prajurit Aram ini membawa kuda, kereta kuda, panah, ya, bawa tombak. Mereka prajurit-prajurit yang gagah, ya, yang besar-besar. Jelas saja itu ya, pembantunya Elisa ketakutan, mereka ketakutan, bagaimana ini saya bisa mati ini ya. Tapi kemudian Nabi Elisa mengatakan, anak muda, yang bersama kita ini lebih banyak daripada yang bersama dengan mereka, ya. Anak muda ini masih ketakutan, dia masih ketakutan ya. Nabi Elisa bilang, jangan takut. Kemudian Nabi Elisa berdoa, Tuhan, tolong buka mata rohani dari pembantu saya ini ya, yang menolong saya ini. Lalu kemudian setelah itu ya, betul, setelah itu pembantu itu boleh melihat tentara-tentara Tuhan ya, tentara-tentara alam, malaikat-malaikat Tuhan. Itu kereta-kereta berkuda, kereta ada api, ada kuda, ya, kereta-kereta tentara Tuhan, ya, tentara-tentara Tuhan, malaikat-malaikat itu ya, sangat banyak sekali, lebih banyak daripada tentara Aram. Wah, di situ tenanglah, kemudian tenanglah hati anak muda ini ya, atau pembantunya dari
Nabi Elisa. Dia rasa, waduh puji Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Saya pasti akan ditolong, saya pasti diselamatkan. Ya. Nah, waktu tadi tidak melihat tentaranya Tuhan, dia hanya lihat tentara Aram, dia penuh ketakutan. Tapi setelah Nabi Elisa berdoa, Tuhan bukakan mata rohaninya, ya, supaya bisa melihat. Nah, kemudian dia bisa lihat tentara-tentaranya Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan yang begitu banyak, ya, di langit, ya, di bukit-bukit, yang di tempat-tempat yang mengelilingi itu jauh lebih banyak tentaranya Tuhan. Dari situ dia tenang. Nah, kemudian apa yang dilakukan Nabi Elisa? Nabi Elisa itu langsung mendatangi musuh tentara Aram yang begitu banyak. Kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, butakan ini tentara Aram ini, ya. Wah, lalu Tuhan mendengar doa, tentara Aram ini dibutakan. Kemudian Nabi Elisa mengatakan, ayo ikut saya, semua tentara-tentara ikut saya, ya. Nabi Elisa tidak ada di sini, ada di sana. Nah, kemudian dibawalah tentara-tentara Aram ini yang dalam kondisi tidak bisa melihat, pergi ke satu tempat, ya, ke satu tempat. Nah, mereka pergi, ya, mereka pergi melakukan perjalanan. Nah, perjalanannya kemana adik-adik, ya? Kemana perjalanannya? Mari kita akan melihat kemana Nabi Elisa membawa mereka, ya. Nah, ternyata Nabi Elisa, adik-adik, ya, membawa mereka ke Samaria, di mana Raja Israel itu tinggal, ya. Mereka, adik-adik bisa lihat kota Samaria, ya. Nah, orang-orang tentara Aram yang begitu banyak itu pergi ke Samaria, tempatnya Raja Israel. Nah, setelah sampai sana, alangkah kagetnya, ya. Setelah itu matanya mereka bisa terbuka. Mereka melihat ternyata tentara Israel sudah mengepung mereka. Mereka pasti mati, ya. Orang tentara Aram yang gantian ketakutan, ya. Karena tentara Israel lebih banyak, mereka lebih sedikit, pasti mereka kalah. Nah, kemudian ada Raja Israel di situ, ya. Raja Israel bilang kepada Elisa, ini musuh udah ada di sini nih, kita tinggal bunuh aja, kita menang nih. Tapi kemudian dia tanya dulu kepada Elisa, apakah saya boleh bunuh ini tentara-tentara Aram? Ya, Raja Israel bilang begitu. Tapi Nabi Elisa mengatakan, mana boleh bisa begitu? Kalau orang sudah ditawan, ya tidak boleh dibunuh. Kalau sudah ditawan, perintahku adalah kamu kasih mereka makan semuanya. Kasih mereka makan, minum yang kenyang supaya mereka kuat, lalu kirim mereka pulang. Nah, Raja Israel ini menurut, ya, taat. Lalu kemudian kasih mereka makan, ya. Lalu kemudian setelah itu kasih mereka pulang ke negara Aram, ya, yaitu Syria. Nah, adik-adik tahu nggak akibat perbuatan ini apa? Setelah itu Raja Ben-Hadad, ya, raja orang Aram ini, ya, orang Aram tidak lagi pernah berani menyerang orang Israel. Mereka tidak pernah lagi mengganggu orang Israel. Mereka takut. Mereka tahu di Israel itu ada nabi, ada Tuhan yang penuh kuasa yang melindungi bangsa Israel. Nah, adik-adik, kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, ya adik-adik, ya, Tuhan melindungi kita. Adik-adik perlu belajar memakai kacamatanya Tuhan, ya. Kalau iman itu adalah kacamata, ya, sebuah kacamata, adik-adik perlu melihat sesuatu dengan kacamatanya Tuhan, ya. Jadi adik-adik jangan tidak melihat
apa yang Tuhan lihat ya, maksudnya begini ya. Kalau gini kan Pak Lose Daniel bisa lihat ini HP. Ya. Tapi apakah Lose Daniel juga mengerti ada Tuhan Yesus juru selamat? Kalau lihat HP, ini mata rohaninya Lose Daniel ya. Ini HP. Tapi Tuhan Yesus siapa? Nah, itu mata rohani ya. Mari kita memiliki mata rohani yang Tuhan buka. Mari kita mau punya mata rohani. Caranya bagaimana? Kita undang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus masuk hatiku. Nah, kalau Tuhan Yesus masuk hati kita, mata rohani kita dibukakan, dicelikkan, kita bisa melihat Yesus itu Tuhan. Yesus itu juru selamat. Tidak ada yang bisa membawa kita masuk surga kalau tidak lewat Tuhan Yesus. Nah, itu mata rohani ya. Berikutnya adalah apa? Kalau kita rajin membaca firman Tuhan, firman Tuhan ini membuka kepada kita janji-janji Tuhan. Melihatkan kepada kita hal-hal rohani yang membuat kita senang, ya, membuat kita semangat. Kita akan mengerti kebenaran-kebenaran. Nah, inilah mata rohani, adik-adik ya. Seperti pembantunya Elisa bisa melihat malaikat-malaikat Tuhan, tentara-tentara Tuhan yang menjaga. Nah, kita pun juga dijaga oleh tentara-tentaranya Tuhan. Kita nggak bisa lihat, ada malaikat-malaikat Tuhan berjaga-jaga melindungi kita. Mari ya adik-adik, kita rajin baca Alkitab, rajin beribadah, rajin dengar firman Tuhan, mau mendengar orang tua ya, supaya kita punya mata rohani yang terbuka, mata rohani yang bisa melihat Tuhan, melihat Tuhan maksudnya melihat perbuatannya, melihat kebenaran-kebenarannya, ya, melihat keindahan rohani, keindahan firman Tuhan, ya. Semakin adik-adik melihat keindahan firman Tuhan, adik-adik menjadi orang-orang yang tidak buta rohani. Adik-adik bisa menjadi orang-orang yang memberitakan kabar baik kepada orang yang masih buta rohani. Mereka nggak tahu bagaimana masuk surga. Adik-adik bisa kasih tahu. Ini loh, kalau ada kakek, nenek, atau keluarga yang belum mengerti cara masuk surga, adik-adik bisa kasih tahu ya. Misalnya kepada kakek kita, nenek kita ya, kasih tahu. Gini loh kek ya, atau apapun namanya panggilannya, atau papa atau mama. Begini loh pak, cara masuk surga adalah kita percaya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, maka kita akan diampuni. Nah, adik-adik bisa bercerita ya dengan mata rohani itu, adik-adik bisa bercerita kepada orang lain. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita adalah dari Mazmur 145. Mazmur 145 ayat yang ke-19 ya. Mazmur 145 ayat yang ke-19. Demikian bunyinya, lalu saya akan baca. Ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Satu kali lagi, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan Dia, mendengarkan teriak mereka, minta tolong dan menyelamatkan mereka. Ya, jadi Tuhan mendengarkan teriakan orang-orang yang mau percaya pada Tuhan. Kalau kita ada kesulitan, kita boleh teriak, kita boleh minta tolong sama Tuhan. Tuhan melindungi kita. Kita takut, kita boleh minta tolong Tuhan supaya Tuhan menjaga, melindungi kita. Ya, mari adik-adik kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang menjaga kami, Tuhan yang mendengar doa adik-adik semuanya. Berkati adik-adik yang sudah mendengar firman, supaya bisa mencintai firman-Mu, dan kami bisa sungguh-sungguh mengerti Tuhan Yesus adalah Juru Selamat yang mengasihi kami
dan mendengar doa kami. Berkati kami yang masih sekolah ini ya Tuhan, masih kecil, tapi biarlah iman kami adalah iman yang besar kepada Tuhan, karena Tuhan sudah mencintai kami lewat Yesus yang mati mengampuni semua dosa kami. Terima kasih kami boleh belajar firman, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati adik-adik sekalian, sampai ketemu minggu depan. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kita tidak perlu takut bahwa Tuhan beserta dengan kita. Sebagai respon kita, mari kita memberikan persembahan. Caranya gimana? Caranya dengan mentransfer ke rekening di atas atau barcode di atas, atau bisa dikumpulkan di rumah, dan jika sempat bisa dikumpulkan langsung ke gereja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Dadah! Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, oh, 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 oh. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi.